Tidak boleh nyabang atau selingkuh. Artinya misalnya si dhuwur dihubungno kok dhuwur mau dihubungno neh gak oleh. Jadi harus satu. Nanti sehingga terjadi yang kanan ada yang tidak punya pasangan atau jomblo. Itu yang menjodohkan. Isian singkat. Isian singkat nanti jawabannya berupa kata, frasa, atau simbol, atau angka. Biasanya yang sering angka sama kata. Jangan 2 kata, 3 kata, apalagi 2 kalimat. Yang misalnya pendapatan terbesar dan terkecil adalah, itu enggak singkat. Jawabannya kan ono loro. Ini kalau dimasukkan di aplikasi repot, itu. Harusnya jawabannya kata. Kalau 2 kata juga beresiko, apalagi 3 kata. Misalnya jawabannya saya pergi. Kalau kunci di aplikasi saya pergi itu di spasi sama enggak di spasi bisa salah. Tapi kalau tukang kuncinya IT membuat 2 kunci enggak ada masalah. Untuk menghindari itu paling banyak soal isian singkat itu angka atau kata paling sering. Kemudian yang terakhir urean jawabannya panjang berupa kalimat. Ini yang di aplikasi memang agak sulit. Provinsi pun masih belum sanggup kemarin. Kalau di nasional sudah karena punya aplikasi namanya aplikasi siap. Jadi jawabannya dalam bentuk urean berupa kalimat. Ini gambaran bentuk soal. Saya langsung ke numerasi. Definisinya enggak usah, nanti filenya ini saya sebarkan, saya langsung poin-poin inti. Kalau di nasional Bapak Ibu, literasi dulu. Literasi semua soal grup. Kalau numerasi ada tunggal, ada grup. Grup itu piye? Grup itu diberikan satu stimulus, mungkin sudah ada yang baca. Stimulus itu ada judul, ada narasi, ada gambar. Itu stimulus namanya. Lalu muncul kalau numerasi pasti 3 soal. Numerasi pasti 3 soal. Murid jenengan, ujian sampean cek, sampean takoki atau sampean ninceng mesti 3 soal. Kalau literasi satu stimulus minimal 3. Bisa 3, 4, bahkan ada yang 11. Itu literasi. Banyaknya soal tergantung panjang atau banyaknya info yang ada di dalam stimulus. Kalau yang numerasi bang soal AKM, ada soal tunggal, tapi sedikit cuma 5%. Soal tunggal itu satu cerita cuma 1 soal saja. Mungkin yang nanti saya lihatkan buku saya yang sudah beberapa beredar tadi, di depan soal contoh soal grup yang paling belakang nomor 27, 28, 29, 30 soal tunggal. Kayak UN gitu, 1 soal cerita, muncul 1 soal saja. Tapi kalau yang lainnya grup, kebanyakan grup, maka latihan jenengan adalah soal grup. Nanti harus terlatih membuat stimulus. Kontennya, jadi nanti saya berbicara 2 hal, AKM sama EHB2KS, ujian sekolah sebenarnya. Bedanya apa? AKM itu indikatornya hanya berdasarkan konten ini saja. Bilangan, geometri, data aljabar, kalkulus gak metu kan gitu. Sampean takoki kelas 11 kemarin gak ono soal integral, limit turunan. Tapi ujian sekolah keluar kan gitu kan bedanya. Nanti kita lihat, maka kemarin provinsi punya inisiatif itu. Kalau AKM saya bikin buku AKM berdasarkan itu kontennya, bilangan dan seterusnya. Kalau yang untuk persiapan provinsi yang kelas 12 nanti EHB2KS muncul kalkulus juga karena KD-KD itu muncul. Kemudian nanti ini akan saya perdalam bilangan itu apa saja dan seterusnya. L1, L2, L3 tetap keluar. Formasinya sekitar 20, 40, 40. L1 itu kalau jenengan taksonomi belum, itu C1, C2. L2, C3. Kalau L3 berarti C4, 5, 6 yang disebut soal hot. Berarti AKM apakah semua soal hot? Tidak. Masih ada L1 dan L2. Benar sekali kata Pak Iwan, jangan hot semua. Nasional pun juga tidak. Karena anak kita heterogen, kecuali kelas jenengan ada kelas unggulan. Enggak ada masalah itu diberi hot semua L3. Kemudian berikutnya adalah kalau jenengan melatih membuat soal biar seperti nasional,
stimulusnya berdasarkan 3 konteks ini. Ini sebenarnya 3, yaitu personal, sosbud, saintifik. Lalu kami memecah saintifik itu ada 2, intra dan ekstra. Ekstra itu terkait fisika, kimia, biologi. Jadi kami membuat soal itu ada fisika, kimia, biologi. Rumus-rumus seperti HT sama dengan H0 plus V0 T min setengah GT kuadrat metu. Kalau sekedar V sama dengan S per T juga ada. Kimia, H2O dan seterusnya keluar. Ada di dalam soal-soal itu. Itu scientific ekstra. Kedokteran, kesehatan. Yang intra terkait dengan matematika. Masih muncul huruf variabel X itu masih muncul. Mungkin muncul di dalam kehidupan nyata. Contohnya ketika kita misalnya lihat gempa di Padang. Koran ataupun TV-TV lah muncul gini. Pusat gempa, lalu muncul apa Pak? Gambar lingkaran gitu ya. Lingkaran. Nah, kalau kita misalnya membaca X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 km. Berarti dampak radiusnya berapa berarti yang kena dampak? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 km. Berarti yang kena dampak berarti? Loh, lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 kilo. Berarti yang kena dampak sampai berapa paling jauh? 3. Masih mungkin muncul. Kalau saya berani ngomong gini karena ini guru matematika. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat toh. Nah kalau sama guru biologi sekolah saya nggak ngomong ini, mumet sirai Pak jarine. Roh hongko ki. Kuliah bahasa Indonesia, kuliah agama, kuliah PJOK ki ben gak ketemu ngitung jarine ngono. Saiki dijak ngitung mumet sirai. Itu ada X lagi, misalnya ada yang kerjanya di sebuah bandara bagian nyawang radar. Pesawatnya di titik misalnya 7,8, X-nya 7, Y-nya 8. Kadang-kadang masih muncul variabel-variabel itu di dalam pekerjaan sehari-hari. Itu namanya scientific intra. Soal yang lain, personal. Personal itu misalnya stimulusnya menceritakan tentang, nanti ada contoh, Bu Olive akan bikin roti tawar. Kalau satu loyang itu 1 wadah, itu 1,5 sendok. Kalau bikin 5 loyang, maka Bu Olive ini akan menuangkan berapa sendok. Jadi seakan-akan murid menjadi Bu Olive, itu namanya personal. Personal menceritakan seseorang, kelompok, atau organisasi. Kalau sosial budaya, jenengan sering sekali membuat soal. Alun-alun Mojokerto misalnya terkait dengan bencana di Semeru akan ada sumbangan. Nah, itu kan sosial budaya. Jenengan sudah sering kalau sosial budaya. Nah, jenengan biasakan 3 bentuk soal ini. Kalau yang saintifik bisa dipecah yang intra ataupun ekstra. Jadi kadang-kadang nanti saya berikan beberapa contoh yang ada kaitannya dengan personal atau yang lainnya. Ini yang terkait dengan numerasi. Pertanyaan workshop ini Bapak Ibu potong di tengah nggak apa-apa. Misalnya Pak kemarin dapat info kok begini, jenengan tanyakan nggak apa-apa. Atau ada yang nggak jelas. Tapi biasanya sampai sini biasanya belum. Nanti kalau sudah mulai contoh. Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, learning progression. Tadi kan ada konten. Tak baleni. Ada 4 apa aja Pak? Konten itu bocoran materi ya sebenarnya. Apa aja Pak? Bilangan, aljabar, geometri, data. Nanti itu sama Postmenjar sudah diberikan penjabarannya. Ini sebenarnya bocoran kisi-kisi. Kan jenengan belum tahu indikator. Laptop ini ada indikatornya, ada soalnya AKM tapi nggak boleh dibocorkan. Yang boleh dibocorkan ini. Bilangan apa wae? Bisa dibaca Pak ya? Enggak. Sengaja. Ini boleh, nanti tak share juga. Sudah saya berbesar. Ini nanti sebelum tak berbesar, di sini tuh ada bilangan, geometri dan seterusnya. Di sini ada tulisan kelas 2, 4, 6, 8, 10. Nanti ada 10H. Yang SMA nanti jenengan persani kelas 10. Yang SMP yang kelas 8. Saya ulangi, SMA yang kelas 10. Kelas 10 karena soal AKM adaptif, nak iso nggarap dilanjut no tingkat tinggi dikasih 10H. Tapi nak rasa nggarap didonke ning kelas 8. Jadi jenengan mocone kelas 8 10. Nah, kita lihat kelas 10 itu apa? Sudah saya berbesar ini. Kelas 10. Ini saya share nanti. Bilangan sing metu bilangan bulat negatif.
Terus bilangan desimal 2 angka. Jadi sekilas saja ada cerita ada soal nggak lagi laku bahwa tentukan nilai dari 33 dikurangi min 5 adalah, kan bilangan-bilangan negatif. Nggak metu soal ini nggak oleh. Karena itu nggak kontekstual. Nah contohnya seperti ini, misalnya suhu udara di Jawa Timur, Surabaya 36, Mojokerto pira 50 pira, Bu? Panas ya. Mojokerto 33 standar. Luar negeri ono sing wadem min itu Pak ya. Misalnya Londo min 3, Kanada min 5. Jenengan aja ngarang tapi. Aja ngarang nah Bu, tolong aja ngarang, tobat Bu ya. Nah wis soal ngarang. Kok jare guruku Kanada iku min 50 derajat. Mojokerto 49 kan ngono. Asli gitu loh, lihat di internet. Takok guru IPS boleh. Nah, misalnya di Kanada sudah tak lihat rata-rata min 5. Anak misalnya SMA Mojokerto dapat beasiswa ke luar negeri. Ternyata ditaruh di Kanada. Maka kan dia harus mempersiapkan kondisi tubuh karena kan harus adaptasi. Karena selisihnya suhunya di sana dan di sini sangat drastis. Berapa derajat Bu selisihnya? Di sini 33, di Kanada kan min 5. Berapa selisihnya? 38. Dari mana 38? 33 dikurangi min 5. Jadi bukan sekedar abstrak 33 kurangi min 5, tapi asli di dalam kontekstual. Sopo ngerti murid kene lulus sing ngandari guru matematika sik Kanada iku min 5 derajat. Tidak harus dari guru IPS. Demikian juga pelajaran olahraga, agama, selalu saya sisipkan itu di AKM karena muncul juga soal-soal dari mapel lain. Sehingga sebenarnya harusnya kolaborasi di luar negeri beberapa yang maju itu saya baca yang di Indonesia saja. Di Indonesia ancurnya numerasi di Indonesia tanggung jawab guru siapa numerasi? Matematika. Ancurnya Indonesia seperti itu. Pelajaran agama tanggung jawab guru agama, bahasa Inggris tanggung jawab guru bahasa Inggris. Coba contoh Gontor, Pare misalnya, Kampung Pare. Bakul pecelik lo bertanggung jawab bahasa Inggrisnya kan gitu kan. Bakul sabun bertanggung jawab bahasa Inggris. Makanya Inggrisnya pinter. Dah ini oke nih guru matematika, IPS, PJOK misalnya. Good morning gitu. Ini homework today ngomong bahasa Inggrisan. Pinter muridin jenengan sak sekolah. Kabeh guru bahasa Inggrisan. Nah, dalam hal AKM, kabeh guru literasi dan numerasi. Guru biologi nakokno soal anak numerasi ini olahraga seperti tadi banyak sekali. Cuma saya nggak berbicara banyak mapelang lain karena di sini adalah guru matematika. Ngene iki nak jenengan sing ngomong termasuk kurikulum ngomong, aku lo jarin ini Pak Malik wingi ngene. Ngono ku biasanya tak sing ngomong maka aku ora ngandel ya. Nah gak diceluk dhewe Pak Malik ya, gumune ngono. Diceritani kancane ora ngandel. Rata-rata ngono bukane apa kan. Pelajaran biologi saiki soalnya kudu ana angkane. Olahraga, agama semuanya kudu ana numerasine, masih lon-lon. Mas kadung angel tuturane guru-guru mapel lain iki. Padha karo guru matematika kongkon ngajar sithik-sithik Inggris ngelingno salate ya angel, soalnya matematikane tok ngono kan numerasine. Ditambah matematika dan muring-muring kan biasanya. Sing nyantai lho ngulang murid sing paling piye saweneng. Murid anggar pelajaranku saweneng. Boleh tidur ngono kan ya. PS-an barang, Pak. Kadang tak walik gini Bapak Ibu, mohon maaf. Anak yang seperti itu saya balik, kamu belajarnya di rumah, yang di sekolah nggak usah. Bahkan pernah satu sekolah karena saya ngajar pernah di SMK. Jadi SMP sudah, SMA sudah, SMK. SMK kena TKR. TKR itu kan apa? STM loh, lanang tok. Paling seneng saya ngajar itu TKR. Nak guru-guru wedok gak seneng rata-rata. Musuh lanang-lanang tok gak seneng. Kalau saya paling seneng. Angger pelajaran bal-balan terus aku kan hobine padha tak jak main bisane. Musikan bareng kan gitu. Tak walik. Murid iku kawit isuk sampai tok awan ning kelas terus kan mesti oras-arasen Ibu ya. Sak guru-gurune ya aras-arasen. Isuk sampai awan ning sekolahan terus bosen. Ya kalau ning gone Matahari to apa kan ngono ya. Bravo KDS. Nah, murid ning kelas terus bosen. Makanya tak jak ning lapangan, tapi kadang tak walik gini. Kowe angger iso ngerti 5 soal iki ning omah. Misalnya kan jenengan pernah kayak aku materi kombinasi ya. Kombinasi kan rumusnya NCR.
Tapi kalau aku ngulang nggak kayak jenengan anak, kita sekarang belajar kombinasi. Rumusnya NCR adalah N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Mumet kena huruf-huruf dok. Sing sabar jenengan aku nak ngulang ya. Misalnya nak dhisik awalnya salaman. Ayo cah telu maju salaman gantian. Sing guri tak kon ngitung. Salamannya nok piro Bu wong telu salaman? Gantian salaman kabeh wong telu. A, B, C, gantian salaman. Ada berapa salaman yang terjadi? Biasa, gak usah gak rumus. Sawi risi gari mumet-mumet ngono guys. Ada 3, A karo B, A karo C, B karo C ta ya. Takon majune siji papat, ayo salaman gantian. 4 orang jadi berapa ya salamannya A, B, C, D? A, B, B, A, B, C, A, B, D. B, B, C, B, B, D. Ini guru matematika kok ya suwi, wong bingung aku malah. Kalau 4 orang berarti ada 6, cah 5, cah 8 dan seterusnya. Maka baru tak kenalkan, nak pengen cepet le, ono rumus kombinasi. Ono sing takok Pak laopo salaman ditung ini ono ngerti. Makanya tak jak bal-balan, sak kelas tak bagi 3 tim. Gawe jadwal, pirang pertandingan kan gantian. Tenan Pak, aku bal-balan tenan. Ini materi pelajaran. Kepala sekolah aku ini pertama, Pak matematika kok bal-balan. Padahal pelajaran tenan nih. Statistik ya bal-balan itu statistik. Kombinasi ya bal-balan, peluang ya bal-balan memang masuk materi. Wongnya ora ngerti beri. Terus mari ngono setelah di SMK itu UNASnya sering 100, akhirnya kepala sekolahku ya jak bal-balan terus gak wowoan. 3 tim dijadwal A lawan B Pak, A lawan C. Mereka juga jadi panitia, mereka juga belajar kombinasi. Lalu pertandingan berikutnya ganti dino. Besok gawe patang tim. Jadi cadangannya saiki wae dijadwal. Ono pirang pertandingan? 6 Pak, tadi sudah dihitung. Nak Liga Inggris ya, ibu-ibu borong-bora. Liga Inggris itu berapa tim Bapak Ibu? Liga Inggris ono Liverpool, MU itu Pak ya. Ada berapa klub? 20. Kan gantian. Kayak salaman mau. Ada berapa pertandingan? Guru matematika gak tahu nakakno soal iki ora ngerti bal-balan. Sing guru olahraga gak nakakno jumlah pertandingannya, gak ngerti rumus kombinasi. Sakjane guru matematika takok Liga Inggris, sing cocok kombinasi apa? Liga Inggris. Bukuku kok isinya Liga Inggris. Nanti dulu ya. Liga Inggris. Akhirnya kalau Liga Inggris 20 tim, 20 kombinasi 2. Kalau statistik juga gitu. Terus anak soal 5. Setelah nak 20 tim yang ngitungnya ini dan seterusnya. Berarti nak misalnya timnya papat faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nak timnya 5 faktorial dan seterusnya. Paham? Iki tak kei soal 5, sesuk angger pae pelajaran mudeng 5 menit atau 10 menit tak cek ngerti kabeh, langsung budal bal-balan. Tak kono Pak. Nak ono bocah siji ra ngerti, bal-balan ditunda sampai bocahnya mudengan gitu kan. Akhirnya sering sekali angger tak cek, jadi tak ubah mereka belajar di rumah, di sekolah, dolanan kan gitu. Karena mereka bosen dari awal sampai siang pelajaran terus. Akhirnya mudeng-mudeng. Pernah terjadi satu hari ono bocah jeneng Yanto gak ngerti kan gitu. Ya karena Yanto belum tahu maka kita tunda dulu sih Pak Buninya. Kita pahamkan Yanto. Buak wae Pak Yanto nih kan gitu. Seneh nih karo koncone Pak. Rasa bal-balan gara-gara Yanto iki wong kan. Ngono sinau lah kayak ngono era godak akhirnya padha ra iso awal cah STM. Tapi ya nyuwuneni koncone. Ngono era godak tak ajari ngono. Ben cepet lho kan bal-balan. Nah, itu kadang-kadang tak balik ojo akeh-akeh. Sesuk permutasi atau permutasi kombinasi terus susunan 5 angka dan seterusnya itu di dalam pembelajaran. Nah, ini beberapa materi nanti enggak saya baca semua, ada bilangan desimal, SPLDV dan seterusnya. Enggak ada lagi soal AKM itu, tentukanlah penyelesaian 2x tambah 3y sama dengan 5, x kurangi 5y sama dengan 7 enggak ada. Lah ono piye Pak? Wis sing gampang-gampangan ae sik. Iki cerita saya mungkin siapa tahu menginspirasi jadi soal juga. Saya kalau jalan-jalan sama anak kandung saya, misalnya tuku bakso atau apa, kita tak bedei terus Pak. Ini kita jare murid liane, dadi anaknya Pak Malik kalau rasa tuku bakso timbang dikon ngitung aja jarene. Tuku bakso 4 mangkok, ini karena matematika tak jak
mikir lon-lon, tapi sing gak kuat imune aja jawab gak apa-apa. Bakso patang mangkok, nak masalah bakso saya seneng. Ese patang gelas. Entek 36.000. Nah, pernah aku mangan nembe anakku, mbek bojoku, baksone patang mangkok, ese patang gelas, habis 36.000. Langsung tak takoki, karena enggak ada daftar harga, berapa harga baksonya, tak takoki ngono. Monggo dijawab berapa jawabannya? Berapa, Bu? 5.000. Ada yang 6.000. Tak takoki tenan ngono anakku. Kok sampe nak jalan-jalan takoki ra apa. Nak ono daftar hargane diwalik. Iki mau enteke piro, tak walik ngono. Soal aljabar juga. Kalau tadi SPLDV, kalau ini aritmatika sosial. Kan kalau ono regane enteke piro, tapi nak gak ono regane, hargane bakso piro kan gitu. Nah, tadi ada yang 5.000, ada yang 6.000, yang bener piro ki? Kok bingung ya? Tadi kan 4X tambah 4Y sama dengan 36.000. Berapakah X-nya? Ya gak ngarah ketemu. Jenengan kan kuliah diajari samaan. Kalau persamaannya cuma 1, variabelnya ada 2, maka tak hingga penyelesaian. Jadi makanya kalau yang 5.000 ya bener, 6.000 bener, 5.500 bener, 9.000 bener, soalnya kan lagi promo es gratis. Sing jawab 5.000 mesti es piro, Bu? 4.000. Sing 6.000 es 3.000. Sing es 2.000 ya ono apa ora ya? Ada. Maka biar ketemu penyelesaian, jak budal tuku bakso neh ngono. Ibuke budal dhewe baksone 2 mangkok es 1 kan. Ibu-ibu itu kan senengane bakso, nek kene gak ya diet soalnya ya. Baksone 2, es 1. Enteke ternyata habisnya 15.000. Nah, 15.000. Saiki sisa dijawab. Piro baksone? 6.000 piye, Bu, carane, Bu? Nak gek biyen jenengan kan cepet pakai cara sendiri toh. Tapi jenengan nak ngulang muridnya dikongkon numpuk izine kan ngono kan. Iku sing gere murid mumet. Padahal kan dia menemukan 6.000, ibunya pasti enggak pakai SPLDV kadang-kadang kan gitu kan. Tapi murid kita harus dipaksa dengan SPLDV. SPLDV itu dipakai kalau memang sulit. Jadi permasalahannya adalah sebenarnya matematika muncul itu kan untuk mempermudah masalah di kehidupan sehari-hari. Tapi ono sing wis mudah dipersulit oleh gurunya. Sering sekali itu. Padahal mau ketemu 6.000, kok numpuk eliminasi substitusi kan. Numpuk terus. Iki pada nodar saya. Salah satu contoh yang paling parah dan ini sudah saya ngajar di SD Bapak Ibu. SD. Makanya pecahan, ping-pingan dan seterusnya iki raiso. Guru SMA kan nyalahno guru SMP itu yo. Iki raisone gara-gara SMP iki. Sing SMP nyalahno SD. Sing jenenge pecahan Bapak Ibu. 1/2 tambah 2/3. Carane piye? 1/2 tambah 2/3. Jujur diulang kayak biyen kalau gurune piye? Sama kan penyebut, alhamdulillah. Jadi berapa? 6. Tapi kalau misalnya satunya itu bulat 4, satunya kan 2/3, biasanya 4 ini dijadikan 4/1. Sehingga nanti jadi per berapa? 3. Ada enggak gurunya yang ngajar gitu? Banyak. Hampir semua guru SD. Ini salah satu pembodohan di Indonesia makanya. Asal wis pinter, jadi gak pinter gara-gara ini. Mbah-mbah sing gak sekolah, patang apa jenenge? Tuku gula 4 kilo, tuku gula neh 1/2 kilo. Iku lho ora usah nyamakan penyebut. Ora usah sekolah. 4 kilo mbek 1/2 kilo berapa, Bu? 4,5. 4 tambah 2/3, 4 2/3 kan langsung. 4 tambah 7/9, ya 4 7/9 kan ngono. Gara-gara guru SD, ternyata guru SMP SMA nenok sing katut ya. Sing gampang. Tadi menyamakan penyebut itu betul karena untuk menyelesaikan masalah yang sulit. 1/2 tambah 2/3 kan angel, maka disamakan penyebut. Lah sing wis gampang kok malah diangel-angelo pisan. Disuruh nyamakan penyebut. Terjadi di Indonesia banyak sekali. Padahal sehingga kalau aslinya penjumlahan pecahan campuran, bulat tambah bulat, pecahan tambah pecahan. Misalnya kok ono 5,5,
ditambah 5/3. Ya 5 ambek 5 nesek 10 kan gitu. Baru setengah tambah sepertiga nih. Ketemu 5/6. 10 tambah 5/6 ya 10 5/6 karek moco. Seperti bakul gula tadi mbah-mbah sing tuwek mau. 3 kilo ambek setengah ya 3 kilo setengah diwaca tok kan. 3 kilo ditambah seprapat 3 seprapat. Nah kalau diminta nanti dalam pecahan biasa kan gampang. Campuran ke biasa kan sudah biasa. Ini terjadi banyak hal karena guru kita banyak di Indonesia ini yang ngapunten masih ada yang abal-abal kuliahnya, yang penting dapat sertifikat atau ijazah atau yang kuliah gak tenanan kan gitu kan. Sehingga konsep-konsepnya gak ngerti. Ini terjadi. Makanya gak seneng matematika. Padahal kalau misalnya ada soal 27 ditambah 37 2/3. Ngono ku lho saiki sampean kekno murid aras-arasen ta. Padahal 27 tambah 37 64. 2/3 ya mben 64 2/3 kan. Aslinya kan gitu. Itu aku noto guru SD sa Indonesia piye terusan agak jenengan iwangian itu. Nah, ini enggak tahu ini kedepannya gimana. Nah, tadi baru kalau sulit seperti ibunya tadi 2x berarti kan tambah 1y sama dengan disusun tadi kalau sudah bermasalah. Jadi anakku, Pak, ya kalau misalnya beli bakso tok kan budal untuk bakso tok kan lo enak. Oh ya boleh. Baksonya ternyata 6.000. Maka setelah itu X itu 6.000. Terus kemudian 6.000 untuk mencari JS-nya diapakan kalau kita ngomong disubstitusi. Kalau ditumpuk eliminasi. Banyak murid kita lulus eliminasi substitusi di ngopo gak ngerti. Karena soal kita abstrak. Tentukanlah nilai X dan Z. Tapi gak berapa harga bakso. Nah bakso dianggap ecek-ecek ya gantilah. Misalkan harga hotel standar dan superior di Surya Mojopahit tadi malam. Itu bisa ditanyakan misalnya di dalam SPLDV. Berikutnya, untuk aljabar ini banyak yang keluar persamaan kuadrat, peridaksamaan kuadrat, fungsi kuadrat, SPLDV, SPLTV, barisan arit, barisan geo. Ini enggak saya baca semua, nanti jenengan diteni dewe termasuk data. Data jangkauan, simpangan, dan variansi. Tapi kalau kelas 8 murid kita nggak bisa, maka ditanyakan ukuran pemusatan data, min, median, modus. Peluang. Nah sekarang bilangan saya berikan contoh satu sedikit-sedikit aja. Bilangan. Kalau bisa stimulusnya yang bermanfaat Bapak Ibu. Kalau belum bisa ya rontok nyerempet-nyerempet. Ini contohnya bilangan ketika tentang desimal 2 angka. Judulnya IMT. Saya belajar dari guru olahraga. Namanya BMI. Ada yang pernah dengar BMI itu Body Mass Index. Rumusnya berat badan dibagi tinggi kuadrat. Ini saya cek di internet seperti ini. Jenengan mulai, jenengan cek gak apa-apa berat badan jenengan berarti manfaat. Kalau kurang dari 18,5 hitungannya, jenengan kekurangan berat badan. Kalau jenengan 18,5 sampai 24,9, jenengan ideal. Rumusnya apa mau? Berat dibagi tinggi kuadrat. Jadi intinya ketika membuat soal, tentukan 75 dibagi 1,5 kuadrat. Itu soal opo, tapi sekarang tahu, ini kontekstualnya. Nah jenengan selawe sampai iki lemu. Kelebihan berat badan, 32 obesitas. Nanti jenengan pulang dicek dewe-dewe. Nak jenengan wis ora patek kanggo aku sepayu Pak ya. Kanggo murid jenengan atau anak kandungnya sampean bisa jadi soal seperti ini nanti. Ini yang nomor 1 masih L1. Kalau Andi ngecek ini tadi yang ngecek sendiri-sendiri, Andi berarti seket, dure 1 seket berarti kan 1,5 meter. Kita hitung, ternyata 22,22. 22,22 berarti apa Bu? Di atas tadi normal. Bapak Ibu, saya mengingatkan soal disebut AKM, soal itu AKM kalau stimulus berguna. Contohnya ini tadi, murid nggarap nomor 1, seret, terus dihitung tadi mana? Sorry, kecepatan. Setelah dihitung dapat 22,22, dia kan nggak bisa jawab kalau nggak lihat wacana di atas. Karena yang namanya AKM itu ada literasinya. Jadi dia harus melihat info yang di atas. Oh tadi di sini kalau 22 berarti masuk sini. Dia membaca stimulus, harus melihat stimulus. Jangan sampai anak membaca soal bisa jawab tanpa lihat stimulus, itu bukan soal AKM. Nah ini ternyata segini.
Nomor 2, biar tampak lebih bermanfaat lagi, misalnya Chandra berarti sudah limo akan daftar sebagai tenaga satpam. Siapa tahu anak jenengan ada lowongan satpam. Atau jenengan yang punya perusahaan pingin punya karyawan atau satpam yang ideal. Soalnya kan nak gudak maling ben banter kan gitu kan, ideal berat badan ini. Jenengan bisa pakai ini BMI ini. Berarti kalau berat badannya sudah limo, maka tingginya yang paling cocok ternyata E. Karena kalau 1,65, 23,88 ideal berdasar stimulus. Nomor ini pilihan ganda. Sekarang kalau nomor yang tadi nomor 1 ini soal apa Bapak Ibu tadi disebut apa? PGK, pilihan ganda komplek. Pilihan ganda komplek yang apa ini tadi namanya? Biar paham. Multi answer. Kotak-kotak multi answer. Soalnya PGK ada yang benar salah dan berikutnya yang nomor 3. Ini kalau kasusnya Fajar ingin masuk jurusan olahraga. Siapa tahu jenengan kajur. Jenengan manfaatkan ini, maka stimulus ini bermanfaat bagi murid jenengan. Atau murid jenengan mau kuliah kok ada persyaratan seperti ini. Diminta berat badannya ideal. Berarti sekarang 73, tingginya 170. Ini namanya pilihan ganda PGK yang benar salah. Misalnya pernyataannya kan minimal 3. Ini kebetulan nggak ada yang pernyataan mempertahankan berat badan. Misalnya mau ditambahkan boleh. Biasanya sing kena diubah itu berat badan atau tinggi badan? Berat, maka soal saya yang diubah berat. Maka Fajar olahraga biar beratnya jadi 70. Sehingga nanti dihitung 70 dibagi 1,7. Kan tingginya 1,7 meter kuadrat. Ternyata setelah dihitung nanti akan ada kuncinya ternyata BBBSS. Dari 5 pernyataan yang benar 3 kan boleh. Tadi yang boleh syaratnya berapa? Minimal 2. Yang benar kan minimal 2. Pernyataan sebanyak berapa total? Minimal 3. Kan ini 5 enggak apa-apa. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Nah ini saya kan yang benar 3, yang salah 2. Ini salah satu contoh bilangan. Saya beri langsung contoh yang aljabar. Ini kalau sudah gambarnya seperti ini kira-kira masalah apa ini? Orang baris seperti ini bab apa kira-kira? Barisan aritmatika. Ini ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini paskibraka. Lagi baris seperti ini. Kalau pertanyaannya sederhana, L1 biasanya menanyakan jika banyak baris 10 baris, maka dalam regu paskibraka yang sedang berlatih ada berapa? Ada yang menghitung manual. Loro tambah telu tambah 4, ya oleh toh ya. Saya gunakan rumus juga boleh. Ketika kita ngajar memang disarankan yang biasa dulu, jangan langsung rumus. Jenengan kan kalau langsung rumus itu disebut konvensional kan jenengan paham. Rumus anak-anak kita belajar barisan aritmatika, rumus UN langsung, rumus SN N/2, 2A plus N-1 kali mumet murid deh. Dijak dolanan ngene kadang-kadang. Iki barisane ngene, nak 10 baris piro ono sing manual. Nak 150 baris le. Nah, maka baru diarahkan, oh iya Pak, berarti butuh ya rumus itu gitu. Jangan langsung. Jenengan yang PNS biasanya buat PTK. Karena pembelajaran konvensional itu tidak bagus, maka kita buat yang kontekstual. Menunggu PTK netok tapi ngajari tetap konvensional. Rata-rata PTK-ne wae digawe no Pak. Nah ini kalau misalnya mau ditanyakan lebih lanjut gini misalnya. Yang barisan pertama, 2 barisan pertama perempuan. Di mana ya saya? Ini. 2 baris pertama adalah perempuan sedangkan sisanya laki-laki. Nah ini sudah mulai L-nya naik. Ini yang belum tak buat kalau mau L-nya naik gini. Kalau mau beli kostum barisnya 10. 2 baris pertama wedok, sisanya kan baris berikutnya laki-laki. Harga kostum laki-laki 150.000, harga kostum perempuan 220.000. Mikir kan berarti L-nya naik, itu cara yang nekatkan. Dan itu konteks dan sangat mungkin logis ya. Beli kostum untuk paskibraka barisan kan mungkin kan ya, logis. Karena kenapa wedok tambah larang tambah jilbab misalnya lengkap kostumnya. Kalau bisa tanya guru paskib regone asli, ojo ngarangan gitu. Jangan ngarang harga kostum misalnya 5.000, gampang hitungnya kan gak cocok ya, kontekstual belas. Ini
beberapa contoh masing-masing. Nah, ini tempat wisata. Kalau mau menuangkan wisata di sini di Mojokerto apa? Kalau ini di mana Bu tadi? Ngelirip, Tuban kalau mau ke sana. Yang segolodehnya 3.000. Saya pending dulu, kalau ada pertanyaan dulu monggo. Kalau enggak nanti saya mau sapu bersih. Ini nanti semua tak sebar filenya, Pak. Sapu bersih soal AKM numerasi. Sambil menguatkan jenengan, ini nanti jenis soal apa? Nomor 1, maaf, stimulus itu terdiri dari apa Pak? Nanti jenengan buat soal ini ada stimulus, ada judul, ada gambar, ada narasi. Judul harus di atas, gambar sama narasi boleh dibalik. Gambar dulu baru tag, atau tag dulu baru gambar boleh. Atau gambarnya di tengah boleh. Terus kemudian kadang ada yang pakai tabel, ada yang pakai infografis. Tanpa gambar nggak apa-apa, ada infografis misalnya jumlah yang kena COVID dari koran itu kan, infografis. Nomor 1 ini disebut soal apa Bapak Ibu tadi? Pilihan ganda. 1 stimulus numerasi jadi berapa soal? Pasti 3. Pasti 3. Kemudian kalau nomor 2 disebut soal apa? Nomor 2. Pasangkan pernyataan, menjodohkan. Menjodohkan yang kiri peraturannya berapa? Minimal 3. Berarti jiro 5 kan boleh, minimal 3. Yang kanan peraturannya gimana? Lebih dari yang kiri. Dan nggak boleh selingkuh. Terus dikasih judul atasnya ini biasanya. Misalnya ini posisi atau apa. Ini ada yang salah ketik, sudah saya edit, ini yang lama. Ini posisi, sudah saya edit di buku berikutnya. Ini soal apa Bapak Ibu nomor 3? Pilihan ganda kompleks. Benar salah. Pernyataannya sebanyak berapa aturannya? Minimal 3. Berarti ini berapa? 5 boleh. Terus apalagi syaratnya tadi yang benar berapa? Minimal 2 atau lebih dari 1. Ganti stimulus baru. Ada cerita dan seterusnya. Insya Allah sudah makin paham, menjodohkan dan seterusnya. Di nasional, pilihan ganda kompleks paling banyak 60%. 60. Lalu yang kedua adalah pilihan ganda, cuma 20%. Yang ketiga, menjodohkan 10%. Isian singkat 5%, urean 5%. 5. Paling banyak PG kompleks. Soal yang paling dibenci guru dan murid adalah soal pilihan ganda kompleks. Kenapa dibenci guru? Karena buat soalnya wakeh. Murid kenapa benci? Bareng garap siji, saya mikir ngisore. Pernyataan berikutnya. Nak pilihan ganda, baran kan gitu. Nah, tapi 60% di nasional. Nah ini seperti ini nanti muncul stimulus-stimulus yang saya, ini yang nomor 28. Ini sebagian mungkin sudah membaca. Ada soal tunggal nomor 28. Ada infografis, banyaknya barang. Lalu muncul nomor 28 tok. 29 sudah ganti stimulus. Ini namanya soal tunggal. Maka jenengan kalau mau membuat soal ulangan sebanyak 30 soal, maka bisa saja grup 10 stimulus, kan 30 ya. 10 stimulus kali 3 kan 30. Tapi nak nggih selawe. Soalnya selawe berarti grupnya piro? 8. Terus tunggalnya 1. Kan 8 kali 3 baru 24. Tunggalnya 1 berarti menjadi 25. Kalau mau di PAT atau di PAS. Ini pasti ada kendala-kendala. Biasanya kendala utama kalau soal AKM adalah IT. Maka jenengan kalau di PH kadang-kadang saya pakai paper. Pakai paper misalnya kan kertas dijawab di situ, urean juga dijawab di kertas sendiri, boleh kalau di PH. Kalau di aplikasinya sudah mapan, enggak apa-apa. Yang minimal itu biasanya menggunakan apa Bapak Ibu? Google Form ya, minimal. Google Form itu kan bisa PG kompleksnya kayak. Menjodohkan bisa kan ya? Bisa. Nah, terus terang saya sendiri belum bikin soal AKM dengan aplikasi yang bagus. Nah, kalau ada yang hebat di Mojokerto kan bisa saya tawarkan. Sering sekali ada yang mau nanya aplikasi yang paling bagus selain Google Form dan LMS. Tapi selama ini juga pakai itu. Dengan kelemahan masing-masing. Nanti ini aljabar. Tadi dan nanti akan muncul 1, 2, 3 soal. Nah, ini nanti akan saya share semua. Lalu berikutnya di pembelajarannya Bapak Ibu.
Jadi yang paling utama memang betul di pembelajarannya. Kalau ada guru yang protes gini, Pak, kenapa pemerintah kok AKM-nya itu langsung asesmennya, kok enggak pembelajarannya dulu? Itu yang salah adalah gurunya. Kenapa? Gurunya itu sudah dikenalkan yang namanya pendekatan CTL, kayak biyen misalnya, Pak. 2000 kus kenal CTL. CTL itu contextual teaching learning. RME, guru matematika pasti kenal RME, realistic mathematics education kuliah. Tapi gak tahu tinggung ulang. Akhirnya AKM nasional ngadakno soal AKM kaget. Padahal seharusnya ngajar dari dulu sudah kontekstual. Jadi ono soal cerita ini bocah lara biasa. Guru terpatri kepada soal UN. Pemerintah sudah ngomong apik-apik. UN ora kanggo kelulusannya ngono ya. Tapi guru-guru ngencengi UN. Kan gitu kan. Padahal UN itu banyak yang abstrak. Terus diomongin ra kanggo, ngulang nganggo CTL dan seterusnya. Tapi guru-guru gak ngulang gawe CTL. Pak Malik tahu karena saya bikin buku banyak kontekstualnya gak payu. Guru-guru gak sing gelem tuku buku kontekstual. Rasa-rasa ngulang kontekstual. Senengannya konvensional, apa meneh LKS itu ya. Ono rumus, contoh soal, latihan ngono. Praktis ini digoleki gurune. Pembelajaran nah ini contohnya buku saya. Dari 2002 saya buat begini ngarah payu kayak biyen. Tapi ketika penulisan soal AKM, saya enteng sekali. Saya sudah punya soal stimulus banyak sekali karena hari-hari saya ngajarnya seperti ini. Klasemen Liga Inggris. Ini zamannya Manchester City sik juara 2019 wis nggih buku ini. Sebelumnya Chelsea. Jenengan nak jago Liverpool ganti pas Liverpool juara kan gitu kan. Sak senenge sampean. Liga Indonesia, Mojokerto juara Liga Indonesia tahun piro nggih biyen kae? Kurang tahu Pak ya. Ditokno kan ya. Lega antar desa, antar kelas. Nah, di sini saya keluarkan ini. Ketika statistik muncul, di peluang pun muncul. Sekarang statistik. Saya kembali ke guru matematika yang ngarang tadi. Guru-guru ada yang banyak yang ngajarnya gini. Anak-anak kita belajar ukuran pemusatan data. Sekarang min. Min rumusnya sigma X per sigma F kan gitu kan. Jumlah F kali X kali jumlah F. Contoh, ada data 5745 data itu akeh sing ngarang guru-guru, tenan borai. Asli. Tak kon tobatin ning kene. Sapa ngerti dadi wartawan, sapa ngerti murid kita ilmune manfaat dadi komentator. Iki bapak-bapak ngerti apa enggak ya? Liga Inggris masuk Liga Champion itu berapa klub ya? 4. Alhamdulillah ono sing iso siji sapa neng aku, ono sing bine padha berarti. 4. Wingi kan Chelsea, Liverpool, MU, MCT Pak ya. Ngene iki wartawan nak ngomong, ibu-ibu mulai sinau sithik-sithik olahraga, sinau sithik-sithik kanggone murid jenengan kan sapa ngerti kerjane ning gone paving apa dan seterusnya. Salah satunya wartawan. Dia akan ngomong, Arsenal ini enggak masuk Liga Champions karena peringkat 5. Nak pengen masuk Liga Champions paling enggak nilainya dia itu harus 85. Lah ngerti ini 85 piye? Rata-rata nilai 4 tim. Angkane gak ngarang Bapak Ibu. 9 8 tambah 9 7 tambah 7 loro tambah 7 1. Karena kalau masuk Liga Champions kan harus atas itu 4. Ditambah dibagi, enggak ngarang data 4 5 6 7. Sajane aku masih seneng kalau gurunya kilo nilaimu hitung rata-rata. Fakta kan gitu kan. Kilo bijimu asli. Alhamdulillah lagi kalau gurunya berinovasi seperti ini. Ini saya ingin sekali mengembangkan numerasi dengan IT akhirnya. Coba kalau sudah ini kan ngitungnya suwe rata-rata sak kelas walaupun itu sekarang sudah ngerti caranya dijumlah. Pakailah Excel, semua pakai laptop. Kalau muridnya gak duwe laptop, silih laptopnya guru nih. Siapa yang mau mencoba mempraktekkan menghitung rata-rata? Jadi gak hanya itu aja. Sopo ngerti murid jenengan nanti jadi guru, murid jenengan jadi bank merata-rata ilmunya kok sampean. Itu namanya ilmu manfaat. Rebut ganjarannya guru IT kan gitu. Sing ngajari seramane ini sama dengan sum dalam kurung itu kan guru IT biasanya. Guru matematika jarang ngajar. Harusnya guru matematika kalau bisa semua bidang dibantu. Agama ngelingno, bahasa Inggris ngelingno, guru mapel yang lain juga ngelingno numerasi, maka Indonesia maju seharusnya. Nah ini harus diubah. Angil memang mindset pemenang guru non matematika kok kayak soal ngitungnya moh biasanya. Ora gelem tenan. Padahal korbannya murid. Nak ngenteni matematika seminggu ketemu pindo. Gurune izin pisan, workshop mbek dinas kan gitu. Anake loro kadang-kadang ngono, gak sedang ngulang. Daring pisanan ya. Ngenteni matematika seperti itu, ketemu numerasi.
Ini saya tampilkan, ini murid saya. Jadi saya bikin buku terus terang sering motoni murid saya. Sing seneng selfie, gambar dewe gak apa, ini ada gambar saya pelatih futsal, juara di Surabaya. Nanti akan saya buat diagram, misalnya ini diagram lingkaran. Kalau misalnya cetak gol asli, yang nyetak gol namanya Juda, itu tadi yang tak ceritakan Juda. Nyetak 10 gol, Hamid 12 gol, Tegar 4 gol, Nuno, muridku dewe Bu. Jenengan foto ini bukunya murid. Sering sekali saya mau ngajar kelas 12 yang tak foto kelas 10. Kelas 11. Sebenarnya dia munggah kelas 12 buku sing tak nggo dipakai dia sendiri. Saya ngajar pakai buku sendiri. Terus memang ada dilema guru PNS wedi adol buku gitu. Didodol buku ya. Pakai bukunya sendiri. Di Bojonegoro ada bupati namanya Kang Yoto. Anak ono masalah WA. Dalan rusak laporno, lurahe dilaporo gak gelem dandan. Guru dodol buku dilaporo WA. Saya iku ngenteni wong tua ono sing nglaporno ning gone bupati, iku ono guru Malik apa jenenge bukune nganggo bukune dhewe. Gak tau dilapor sampai saiki. Padahal pengen dilapor ben aku ketemu bupati kan. Karena pernah Kang Yoto itu, Pak Yoto waktu itu di sebuah forum literasi ngomong ini, ngenyek guru tapi apik. Iki mosok guru buku kok isine Jakarta, Yogyakarta, Bojonegoro kok gak ono dikonokno. Nah, saya pengen menunjukkan sampai saya kira tahu dilaporno. Saiki bukuku sak Indonesia yo gak ono sing nglapor termasuk kepala sekolah. Sing penting bukunya kualitas. Nah, seharusnya gak tahu ini kalau di pemerintahan guru sekolah membuat bukunya untuk sendiri, model-modelnya sendiri malah bagus. Pelajarannya gambarnya muridnya dewe atau sekolahnya sendiri mengenalkan itu bagus. Ono guru Bapak Ibu di sini bonok boga, nggak buku penerbit lain. Kerjakan yang ganjil saja, ngono ya. Yang genap saja. Tiba ono soal sing ngewangel cah pinter gak senjawab. Gimana? Bisa semua? Ada Bu, ini satu soal, gak bisa. Coba yang bisa jawab tak kasih nilai, padahal guru ini orang mikir kan gitu kan. Orang garap. Tiba muridnya yang paling pinter gak iso. Saya beri waktu 5 menit. Guru ini ngijir, mbek lungguhan itu. Ora temok Bu jawabannya. Terus kemarin ngono, sebentar saya ke toilet ya, 10 menit ya, 10 menit saya beri waktu yang bisa nanti hebat nih. Moro ning ruang guru, takok guru liyane. Guru liyane ra iso pisanan lho. Kira-kira piye, Bu? PR. Nah, ini soal menarik ini. Saya beri tantangan. Selasa depan yang bisa jawab nilainya tinggi. PR dek mikir ning omah. Ora temok-temok. Lah salah ketik iki. Persamaan kuadrat angkanya misalnya sama dengan di sana 25, salah siji tok wis ora kena dijawab toh, Pak ya. Mari iki buku gawenane wongan gitu kan. Nak gaweane dhewe dek ngerti, oh ya aku salah ketik. Kan itu. Itu yang saya dari dulu itu. Dan saya dipeseni sama salah satu Gus di Malang, saya dipeseni tadi salah satu ilmu manfaat bukunya itu. Kalau saya di Islam nanti saya mau bikin misalnya buku matematika dan Islam misalnya. Itu ke depan cita-cita seperti itu. Tapi sekarang agak terkendala masalah karena saya dijadikan wakakur, sedih. Rasanya itu kayak kerja yang paling berat itu jadi wakakur ini. Karena mau ngetik rapatan gitu ya. Mau ngetik lagi buku koordinasi dan seterusnya. Pemenang saya kira EKTSP, rapat kabeh. Guru-gurunya garap rapat lancar Pak ya kemarin ya. Lancar. Rapotannya dimajukan tanggal 23. Nah ini contoh, habis ini ada gambar. Selalu buku saya dari dulu gambar. Ini mau tak ganti habis ini. Dulu nomor telepon. Bapak Ibu guru sering buat soal yang ngarang. Anak-anak tentukanlah banyaknya bilangan 4 angka gitu ya. Yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan opol gak ngerti kan gurune. Ngarang karepe kontekstual. Sakjane kan kalau iki nomor telepon ning Bojonegoro 0353. Sapa ngerti muridé dhewe sok men ape nelpon Bojonegoro piro ya? Ngertine kok guru matematika. 0353 kodene. Terus ada 6 digit. Surabaya enggak 6 digit. Berapa, Pak? 7. Kalau di Jakarta 8. Kenapa kok ning Surabaya 7, Bu? Kok luwih akeh timbang ning Bojonegoro? Penggunanya lebih banyak. Tahunya batas maksimal banyak sehingga harus 7 digit berapa? Itulah susunan bilangan 6 angka yang dapat disusun dari angka 0 sampai
10. 0 sampai 9. Jadi nomor telepon. Sekarang saya mau mengubah Telkomsel, XL, Indosat. Dulu yang Telkomsel saja. Yang paling sepuh. Nomornya berapa digit? 12 kurang sepuh. 11 kurang tua. Anak yang tua nih. 10. Anak sih enggak, masih ada yang punya 10 digit ya? Enggak yang Telkomsel. Dulu 10 saya di Kalimantan 10. Terus naik jadi berapa? 11. Kenapa jadi naik 11? Karena penggunanya banyak. Taunya banyak berapa? Di Kaltim itu 08134 kode awal. 08134. Terus berarti ada 5 digit terakhir. Terisi dari angka 0 sampai 9. Paling banter berapa digit? Berarti berapa nomor telepon? Guru matematika kudu cepet gini. Susunan bilangan 5 angka yang dapat disusun dari angka 0 sampai 9. Boleh ada yang kembar enggak? Boleh. Kan gampang. Kok sulit lah guru matematika? Murid itu kalau cepat. Kan 0 sampai 9 ada berapa digit, Pak? 10 kali 10, 10 berarti 100 ribu. Nak 100.000 entek. Maksimal 100.000. Nak wis ono 100.000 ndang dikai digit 11 digit dan seterusnya. Siapa tahu murid kita jadi pengusaha Telkomsel, Indosat atau telepon baru. Ilmunya konjeningan. Tidak lagi ngarang, bilangan 4 digit, bilangan 5 digit. Banyak sekali kontak-kontak di buku saya zaman dulu, termasuk ini plat nomor. Siapa ngerti ono sing ngapain nggih plat nomor SFJ kan gitu kan. Itu kebetulan bintang iklannya saya sendiri karena waktu buru-buru nyari murid kesuwen di depan rumah saya sendiri, yaitu nanti kalau jenengan pengen narsis, nah jadi bukunya seperti itu. Kemudian ini kalau pemilihan ketua OSIS, tak foto calon ketua OSIS, Olimpiade juga, Olimpiade ini bal-balan, pemain futsal, saya ngelatih futsal, ini peserta Olimpiade, seleksi 6 orang, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah ini salah satu pembelajarannya harusnya dari awal, berbasis AKM, itu ada kontekstual dan penalaran. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Nah, kalau belum, diminum dulu airnya, Bu. Kita sampai setengah 12, habis itu isoma. Ini masih ada 20 menit, saya lanjutkan materi kalau nggak ada pertanyaan. Pak Budi, bukunya ini sudah dipegang guru atau belum? Nanti ya. Sekilas saja yang tentang buku, nanti kan dibagi. Ini masih 20 menit, saya lanjutkan dulu Pak sampai setengah 12. Nanti baru pembuatan soal. Yang keluar adalah seperti ini, ya terus terang adalah saya membuat pemilihan kisi-kisi. Ini enggak saya tulis lengkap kisi-kisinya, paling tidak materinya dan bentuk soalnya saja. Dari kelas 10 sampai 12 itu ada berapa KD? Pernah ngitung enggak jenengan? Belum pernah ya? Ada 24 KD yang matematika wajib. Yang dikeluarkan di EHB 2 KS gak mungkin 24 KD. Kalau 24 kali 3 soal berarti ketemu 72 soal EHB 2 KS atau ujian sekolah. Maka saya pilih cuma 12 KD. 12 dikalikan 3 kan 36, akhirnya sedikit melanggar, ada 1 KD yang cuma 2 soal. Karena permintaan provinsi Pak Budi berapa? 35 ya? 35. Sehingga 12 KD. Ini ada yang keluar nanti materinya. Nilai mutlak 3 soal, SPLTV 3 soal. KD yang saya hilangkan atau yang saya gunakan dulu, itu salah satunya yang agak sering dipakai di AKM nasional. Yang kedua yang dihilangkan adalah yang kira-kira yang sudah terwakili. Contohnya trigonometri. Ada perbandingan trigonometri. Saya nggak pakai. Yang saya pakai aturan sinus dan kosinus. Karena ketika mengerjakan aturan sinus dan kosinus biasanya menggunakan perbandingan trigonometri. Itu beberapa hal. Yang lainnya yang dihapus adalah
Yang saya hapus adalah yang ini apa namanya? Secara kontekstual jarang dijangkau. Nah, seperti transformasi. Nah, nanti bisa dipilah buku ini sebagai pedoman kalau dilaksanakan EHB2KS tingkat provinsi. Selentingannya ada lagi selentingan. Nah, ini sekilas sehingga membuat soalnya kemarin jembatan Suramadu. Nanti kan sudah dibagi oleh Pak Budi, itu nanti akan muncul kalau bisa Suramadu ini panjangnya asli berapa kan gitu. Di sini ada enggak Pak? Panjang jembatan ini 5.438 meter. Jadi memang sering-sering jenengan nanti buat ini. Satu stimulus, hari ini satu stimulus 3 soal Pak ya. Hari ini stimulus 3 soal, harus ada PG komplek. Harus ada PG kompleknya. Misalnya PG komplek, isian singkat, pilihan ganda. Atau PG komplek, urean, menjodohkan. Harus ada PG komplek. Kemudian ini ganti, setelah 3 soal ganti stimulus, membeli buah-buahan, dan seterusnya. Stimulus itu ada judul, ada apa lagi Pak tadi? Gambar, ada narasi. Lalu muncul berapa soal? 1, 2, 3. Nomor 7 disebut soal apa ini? Pilihan ganda, komplek, apa tadi namanya? PGK apa ini? Kotak-kotak. Multi answer. Banyaknya berapa kotaknya ini? Minimal 3, berarti 3 boleh? 4 boleh. Nomor 8 disebut isian singkat. Nomor 9 disebut menjodohkan. Yang kiri, berapa banyaknya kiri? Minimal 3. Yang kanan, lebih dari yang kiri. Terus ditambah judul, yang terakhir tidak boleh nyabang atau selingkuh. Insya Allah sudah mulai paham Pak ya. Mulai paham. Saya tinggal buka 2 file lagi habis ini Pak Budi. Sambil nunggu pertanyaan. Ada apa enggak? Kalau enggak saya buka 2 file lagi. Sebentar tapi. Jangan tawarkan Pak Budi, mungkin ada yang. Monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin langsung bertanya. Dipersilakan. Sekedar informasi, buku yang tersedia itu adalah sesuai dengan kemarin yang sudah pesan. Jadi sementara itu ada 83 eksemplar buku. Itu nanti insya Allah sebentar lagi akan dibagikan oleh Bapak Ibu dari pengurus MGMP. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu peserta ada yang ingin beli langsung saat ini, kebetulan Pak Malik membawa lagi ada 10 eksemplar. Barangkali kemarin belum sempat ikut beli, pesan, nanti bisa kalau langsung beli hari ini juga. Tapi terbatas hanya ada 10 eksemplar buku. Ini yang matematika wajib Bapak Ibu. Mat minat masih dalam proses. Monggo barangkali ada yang bertanya Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ada mau tanya kan? Enggak Pak. Baik, ini kalau saya biasanya dolanan numerasi Bapak Ibu, siapa tahu ada yang niru juga kalau nganggur sambil nunggu dan nunggu servis sepeda motor. Saya kalau disalep itu ya nggak apa-apa. Kalau jenengan kan disalep emosi gitu. Wah ya aku disalep kan itu. Pom bensin. Nah, ini waktu servis di tempatnya di AHAS ada tempat yang enak saya bawa laptop. Kalau jenengan kan bawa HP tersettingan. Kalau saya bawa laptop bikin seperti ini. Dulu saya pernah mondok diajari ilmu falak. Jadi saya bisa bikin kalender. Kebetulan di Tuban dan Bojonegoro itu banyak dukun. Nah, kalau di lalu saya kombinasi ilmu falak dengan ilmu dukun. Nah, kalau sekarang ini kan nggak percaya dukun, tapi masih banyak yang nanya kalau misalnya mau nikah itu kan pasti nanya tanggal apa? Tanggal untuk nikah ya. Iya. Nah ini salah satu kalau lupa weton. Nah, kalau lupa weton itu tinggal ketik di sini, nanti akan muncul di ungu di sini. Misalnya sekarang tanggal berapa Pak? 27. Oh Desember tahunnya 2021.
Ini sebelum saya enter, harusnya ungu ini terjawab hari apa sekarang? Senin apa? Senin Pahing ya? Pahing, saya enter. Kalau ini salah berarti perlu direvisi rumusnya lagi nih. Iya, muncul Senin Pahing. Sing lali wetone bisa nanya di sini. Nanti akan dilengkapi dengan di sebelah kanan jumlahnya Senin papat, Pahing songo dadi 13. Kalau misalnya sing apik pek mantu, sing wedok takoki pisan, laire pira tak ketike kok metu jodoh tidak jodoh di sini. Versi dukun. Jenengan tanggal berapa? 28 Agustus 67. 1967. Jenengan lahirnya tanggal hari apa, Pak? Senin Pahing. Iki nangger salah berarti ki rumusnya apa jenenge sing lali gak ngerti. Senin Pahing, Pak. Bener. Alhamdulillah rumusnya bener. Cuma rumus ini belum komplit karena yang kabisat belum tak buat karena kabisat selisih berapa hari? 1. Nanti kalau sini tertulis Senin Pahing dia menjadi terjawab Selasa. Apa ya? Habis Pahing apa? PKL PPW PON berarti. Iya, selisih 1 hari. Ya. Enggak, ini enggak saya teruskan, cuma saya hanya nunjukkan nak dolanan saya seperti ini yang waris misalnya. Sing guru agama atau matematika nak pengen gawe soal warisan misalnya. Duwike 72 juta 000 anake bojone siji, buke siji, anake siji, lanang itu di enter tek langsung ngendem dhewe duwe. Nak misalnya anake wedok loro, anake lanang siji kok muncul dhewe. Ini seperti ini mainan saya. Ini pakai Excel. Nah, yang terakhir PowerPoint yang ingin saya tayangkan terakhir ini guru matematika hanya permainan saja, sing gak kuat, gak usah mikir. Pokoknya sing imune gak kuat mbembo nyawang tok wae gak usah dihitung. Ini saya hanya menunjukkan beberapa kejadian yang singkat saja. Sebenarnya banyak ya. Seorang pengusaha Gibson mendapatkan order membuat list Gibson berbentuk lingkaran. Diameter lingkaran ini kakak saya di Surabaya, Pak. Kerja di Manado bikin Gibson 7 meter diameternya. Lise tok 1 juta. Njaluk sing apik minta waktu itu. Terus terang, kakak saya itu mungkin mudah-mudahan enggak seperti murid yang kita ajarkan matematika atau numerasinya jelek sehingga lulus sih loh jenenge rumusnya keliling enggak apal-apal. Padahal digo kerja. Mudah-mudahan dia ingat pi r kuadrat itu dari jenengan atau pi d itu dari jenengan karena kontekstual. Bahkan maaf ini, saya kalau ngajar misalnya bangun datar, bangun ruang, kadang tak kon metu dhewe, silakan cari bangun persegi atau lingkaran, ning kantin ya oleh, Pak. Ono sing ngukur permukaan gelas, ono sing ngukur paving. Dia 1 jam pelajaran balik, Pak, saya kelompok kami tadi mengukur paving. Panjang, lebar, tingginya sekian, volumenya sekian. Itu muridnya ternyata tanpa kita ajari pinter dewe. Kita karek ngungguni ning kelas iso deh. Muridnya yo seneng keluyuran ning kantin ngombe yo oleh kalau saya. Sementing bocah pinter iku malu. Orang ning jero kelas teori tok. Akhirnya murid itu ngerti ukuran paving dari kita. Sapa ngerti sebenarnya dari tukang. Atau dari tukang gawe paving ya kan gitu. Termasuk bata ringan. Bata ringan ada yang ukuran 8, ada yang ukuran 10. Itu dari kita. Karena kemarin barusan kejadian di depan rumah saya ada tukang sama kuli lagi bangun, gelut, Pak. Maksudnya gelut ini debat. Ini kuli ragodak sone ini, kulinya seneni karo tukangnya. Dan kalau ngetok kayu lo kedeken loh, Pak. Akhirnya kan nggak kanggo. Tukuneh kan akhirnya salah. Ternyata seorang kuli pun harus pintar numerasi kan itu. Termasuk kakak saya ini. Ini satu contoh. 1 meternya 1 juta. Diameternya 7 meter. Berapa biaya total Bapak Ibu? Loh kok suwi? Lingkaran diameternya 7 meter. Masa imune ra kuat kabeh gitu. Sak meter regane kan 1 juta. Berarti nyari apa toh? Keliling. Rumusnya PD. Berapa juta? Alhamdulillah. Jenengan lungguh. So pengerti murid kita jadi seorang bagian kasir ngitung cepat. 12 juta, Pak. Atau dia tadi belum punya kasir jawab sendiri kan? Dia terus terang kakak saya matematikanya hancur, Pak. Karena dia sekolah Gibson tenanan, awalnya jadi kuli Gibson, ternyata enggak Gibson ini pinter, akhirnya sekarang jadi bosnya. Tapi ngitungnya orang patok pinter, akhirnya dia naik tangga, dibunderi nggak benang, seret,
Terus kemarin didonke dikencengno, diukur meteran. Ada hal, 3 hal negatif, memakan waktu. Padahal lungguh wis bar Bapak Ibu tadi kan. Yang kedua, akurasinya sering kurang. Sing ketiga, nak ceblok mlebu rumah sakit kan ya. Udah, leren penekan wong tok leren penekan aku yuk tak konokno. Nah, sepengerti kan murid kita seperti itu. Nomor dua. Ini sudah tak skip yang pendek-pendek. Pak Ardianto meninggal dunia. Dia meninggalkan ibu kandung, istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jika harta warisan yang ditinggal 72 juta. Nah, tadi kan sudah tak ajari teorinya. Tadi yang dikasih dulu siapa? Ibu, boleh. Ibu berapa? 1/6. Piro? 1/6 dari 72? 12 juta. Terus, bojo 1/8. Dapat berapa juta? 9. 9 ambek rolas wis kalong piro? 21. Berarti duwe sik piro? 7 kurangi 21? 51 dibagi anak lanang siji, wedok siji. Dindum podo apa enggak? Enggak. Dibagi 2/1. Ngene iki murid ana sing mumet. Kiai mumet. Siapa ngerti murid kita jadi kiai. Kiai yang paling enggak disukai adalah ilmu falak dan ilmu faraid. Siapa ngerti kalau ilmu jenengan, oh ngene iki enteng. Karena jenengan pernah memperkenalkan selain oleh guru agama. Kan kita menyisipkan apa saja kan, bahasa Inggris, IT tadi rata-rata. Piye bagine 51, Pak? Bagi 3, nak guru matematika cowok 4 bagi 3. Kenapa lanang bernilai 2, wedok bernilai 1? Nak anak lanange loro, wedoke loro bagi 6. Lanang loro, wedok 1 dibagi 5. Lanang bernilai 2, wedok bernilai 1. Nah ini yang diperlukan di dalam numerasi. Terus terang murid kita kan nggak tahu kita jadi apa. Jadi pengusaha Gibson, jadi pelatih bola, ada yang jadi kiai. Dalam hal ini kan kita nggak tahu. Kita bekali semuanya di numerasi. Nah, bagi 3, 51 dibagi 3 ketemu 17, berarti sing wedok 17, sing lanang 34. Pas. Entah di mana tempatnya, kita kadang-kadang memang ngajarkan terserah entah di rumah atau di apa, di sekolah yang bagian guru agama misalnya. Suatu badan zakat menerima 1.400 paket zakat. Satu paket berisi 2,8 kilo. Logis ya Pak? Zakat 2,8 kilo logis ya? Logis, masih ada soalnya. Sing main aman 3 kilo. Distribusi ke 5 desa sama rata. Banyak zakat yang diterima oleh masing-masing desa. Berarti kan 1.400 kali 2,8 dibagi 5. Tanpa kalkulator dan ijiran, nah, guru matematika cepat piye ngitungnya. Dikali dibagi duluan mana? Sama alhamdulillah. Lagi ben Bapak ngomong pipolondoe, peng poro. Loh. Piye iki? Peng dhisik apa sama iki? Apa Bapak yang salah ya? Oh, yang gampangnya yang mana? Betul, sama. Terus Bapaknya kok ngomong pipo kenapa ya? Peng poro. Karena Bapak kita nggak bisa ngomong peng dan poro secara bersamaan. Makanya pipo londo, popi londo kan. Sebenarnya sama, betul. Jadi masih ada konsep karena salah informasi saja. Kalau salah informasi saja, peng poro, peng bisik berarti kan enggak. Sebenarnya sama. Gampang, ternyata ini gampang bagi dulu tuh ya. 1.400 bagi 5. Pak podo angele, Pak. Iya. Bapak Ibu dibagi 5, itu podo karo ping 2 nuli ilangi 1. Kenapa saya kan 1/5 kan 2/10 toh. Ping 2 nuli ilangi 1 kan bagi 10 toh. Nah, saiki gampang ta 1.400 ping 2 kan gampang. 2.800. Nuli ilangi 1 diwaca 280. Kita ora tau ngitung ngono. Engko nak ping 20 ono neh. Nah, numerasi itu enak sebenarnya. Nak murid diajari kat SD no asik ya. Nah, gurune sampai SMA lali pisan. 2.800 diping 280 diping 2,8 ben gak ana komane berarti padha karo 28 kuadrat. Iki Pak Budi, Pak Agus, aku nantang di sini. 28 kuadrat berapa 1 detik? 784. Kalau 29 kuadrat
841 36 kuadrat 1296 37 kuadrat 1369 41 kuadrat tenan kita gerok sing ngapal aku mulai langsung ngapal no. Soalnya ono sing ngalahno aku. Bapak Ibu ini rahasia saya men ketok paling pinter. Sebenarnya sepele kita apalkan yang setingkat sedikit aja. Contohnya 7 pangkat. 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 49, 7 pangkat 3 kelekepan ngono kan. Sampeyan hafal 7 pangkat 3 paling pinter kan. 7 pangkat 3 kan 343. Kok nek sing ngalahno aku nah Pak, 7 pangkat 4 2401 kan itu. 2 pangkat. Iki sok tok piro iki? 2 pangkat 7. 2 pangkat 8. Oke, 2 pangkat 11. 2048. 2 pangkat 15. 32.768. Ini tak bujuk yo ngandel kabeh udah. Gak muji asli, aku tok 2 pangkat 15 soalnya. Nah, carane ngapalno termasuk anak kandungku Bapak Ibu, apal itu tidak usah dihafalin, saya ketikkan, saya print jadi 3 sebelah TV karena dia suka nonton TV sebelah TV. Dia karena tiap hari tidur sebelah tempat tidur. Biasanya nak kon mocong ngantuk turuan kan. Terus siji ditelendi. Jeding WC. Tenan, aku sekata kok Ustad, sama ngerti sampean peniru aku ora apa-apa. Pak, ping-pingan ditemplekno ning WC oleh apa ora? Oleh. Berarti ya tak templekno akhirnya. Sing penting nek anake sampean madhep ngalor deleh ning lor, aja deleh ning kidul. Ngene iki nek ning SMK Ngambon aku diprotes, Pak. Pak, aku nak ngising ning kali, Pak jarine. Aduh, kentir jarine tulisane. Tulisannya kentir jarine tak ditemplekno. Aco gitu diprotes ning gone Ngambon. Nah, anak saya kalau ke kamar mandi saya tanya, saya pesenin 1. Nanti jangan lupa ya 35 kuadrat siji wae. Dek metu berapa? 12, 25 ya. Terus nek sesuke ning kamar mandi meneh karena survei membuktikan dia tuh ke kamar mandi tiap hari. Dia lihat TV dari kamar mandi, HP-nya tak suruh wallpaper-nya tak ganti itu misalnya kan gitu. Nah, sing penting aja sampai pesen ngene. Jangan lupa ya 31 kuadrat sampai 40 kuadrat. Nah, gak metu-metu gue deh ke kamar mandi. 31 sampai 40. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi ini muridku sing liyane, Pak. Alah dadi anak Pak Malik tak empet ya timbang wis takoki ini. Ya, akhirnya ternyata anak kita itu seperti jenengan disuruh lihat 35 kuadrat, enggak dia akan lihat liane 36 kuadrat, mesti intinya didelok. Seperti jenengan kan kalau ada pengumuman WA sekolah, silakan dilihat. Jenengan buka WA sekolah, WA kancone, WA grup kan gitu kan. Gak sedo masak ning tinti mambrak ngono. Ternyata setelah saya ada di kamar mandi tak tempel loh, ada yang asik 37, 38, 39. 37 kuadrat, akhirannya berapa? 37 kuadrat. 9, kayak rokok ning gone banner Pak. 1369. Kelipatan 369. 1369. Itu 37 kuadrat. 38 kuadrat akhirannya 4, malah asik lagi. 1000 4. Siji papat tulisannya ngono. Rasa tak apa loh, disawang tok ketok misalnya. Siji papat. 39 kuadrat akhirannya 1 tanggal Kartini 21 ngarepe bar 13 14 saiki 1500. 1500 likur kan 21 kan. Tak baleni 37 kuadrat rokok 1000 berapa tadi? Kayak muridku lagak 5 menit selalu. Ada yang ingat kok 37 kuadrat berapa tadi? 1369. 38 kuadrat 1444. 39 kuadrat 1521. Padahal jenengan belum ke kamar mandi. Dah, neon ning kamar mandi pinter jenengan. Itulah bedanya kualitas kita kamar mandi. Itu guyonan tapi hasilnya beda. Seperti tadi jalan-jalan dan seterusnya. Karena dari hafal kuadrat itu manfaatnya banyak nanti. Saya belum bisa menceritakan banyak karena ini pada suatu hari bendahara sekolah membagikan bantuan dana kepada 37 siswa. Masing-masing siswa memperoleh bantuan 390.000. Maka jumlah uang yang dikeluarkan bendahara berapa? Dia kan hanya mengalihkan 37 kali 39. Ngerti nggak kalkulator karena kebiasaan. Nak guru matematika diwaca tok berapa jawabannya? Selisih 2 itu tengah kuadrat kurangi siji. Tengah kuadrat kurangi siji. 37 dan 39 tengahnya berapa, Pak? Iya, 38. Saya beri contoh. 9 kali 11. 9 kali 11 itu berapa? Tengah 9 sama 11 kan
10. 10 kuadrat 100 dikurangi 1, 99. 4 kali 6. 24. 4 kali 6 tengahnya 5 kuadrat berapa? Kurangi 1. Iya, 24. Pokoknya tengah kuadrat kurangi 1. Sekarang insya Allah jalan sudah bisa. 19 kali 21. 19 kali 21. Jawaban akhirnya berapa? Berapa? 399. Dari mana? Tengahnya kan 20 kuadrat kan? 400 kurangi 1, 399. 24 kali 26. 24 kali 26. 624. Alhamdulillah kalau sing nyantol nih saweneng aku. Ada ratusan trik tapi nggak sempat waktunya ya. Ini hanya beberapa aja. 37 kali 39. Berarti berapa? 1, 4, 4, 3. Kan tadi kan 1, 4, 4, 4 kan? Kurangi 1 kan 1, 4, 4, 3. Insya Allah sesuk lali kabeh. Tapi pernah ngerti. Lupa lebih baik daripada tidak tahu sama sekali. Ini misalnya saat kita ketemu, piye le Pak, tengah kuadrat kurangi, oh iya, cepat. Tapi nak misalnya orang ngerti, sing kalau tengah kuadrat, opo tengah kuadrat. Itulah bedanya lupa sama nggak tahu sama sekali. Masih banyak trik, kalau selisih 4 dan seterusnya, manfaat kuadrat banyak sekali. Maka kadang-kadang remedi saya itu ngapalin kuadrat. Pak Puguh sedang membuat jadwal pertandingan sepak bola antar kelas. Di sini ada kelas meeting biasanya sepak bola. Biasanya kelas meeting sistemnya apa? Gugur apa kompetisi? Gugur. Kenapa nggak kompetisi Pak? Kelamaan, rabar-bar, bal-balan terus kan itu. Gugur. Terus kemudian kelasnya tak gawe rolas sik, nanti jenengan sesuaikan. Ternyata ngitung gini itu 1 detik. Diambil juara berapa Pak biasanya? 1, 2, 3. Berapa jumlah pertandingan? Siapa tahu ada yang wakasis, guru olahraga atau pembina nanti yang ngurusin kelas meeting. Muridku ngene iki gek ben nak gawe nggih bagan seret, ono pirang pertandingan bagan sik. Ora temok-temok. Padahal ini 1 detik. Berapa jumlah pertandingan? Berapa ya ketemu? Ternyata banyaknya pertandingan adalah banyaknya kelas. Ngono tok, Pak. Nak kelasnya rolas ya rolas pertandingan. SMA Soko ini berapa kelas ya? Ada yang misalnya 36 kelas, berarti ada berapa pertandingan? 36 pertandingan. Maka kalau kepala sekolah memberi 3 hari, maka 1 hari dibuat 12 pertandingan. Kalau wasitnya dibayar, maka proposal muncul. 36 pertandingan kali berapa ribu? 25 ribu misalnya. Kalau misalnya dia menulis 38 pertandingan, korupsi 2 pertandingan. Seharusnya bendahara, kepala sekolah, wakasis ngerti ini juga. Ini hal-hal sepele yang di dunia nyata muncul. Udah siapapun yang duluan memberikan ilmu yang manfaat, nanti yang pahalanya ngalir terus. Misalnya tidak seperti ini kan, guru olahraga tidak ngasih trik cepat karena guru olahraga sendiri nggak tahu. Sebenarnya ini nggak rumus banget ya. Sedangkan guru matematika karena kadang-kadang nggak tahu aturan pertandingan sepak bolanya. Liga Spanyol ada 20 klub. Ada Real Madrid, siapa lagi Pak Ibu ada yang kenal Real Madrid? Villarreal, sing kuat neh. Barcelona, nah iki Ibu ora ngerti. Barcelona, Real Mallorca opo iki? Alaves ngene. Deportivo La Coruña, wis anggap ae 20 tim koyo Liga Indonesia, Arema, Persebaya, ngono ku lho. Persibu kan gitu, 20 klub. Mereka itu mainnya sistemnya home and away. Maksudnya bermain yang Persebaya, main yang Arema, sesuai gantian. Total bayaran wasit 36 juta per pertandingan, yang kono luarang ya. Wasit itu berarti total kalau kompetisi penuh secara total berapa pertandingan. Nah, ternyata kita kan harus ngitung apa dulu. Kalau mau bayar wasit total berarti harus ngitung jumlah pertandingan. Nah, jumlah pertandingan 20 klub berarti kalau guru matematika pakai rumus apa ini? 20 klub ketemu terus gitu kan. Ketemu semua, A lawan B, B lawan C, A ketemu C, banyak ini. Kombinasi. 20 kombinasi 2. Lalu dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena kan home and away. Jakarta main Surabaya, sok main gantian Surabaya main Jakarta kan jadi 2 kali. Ternyata anak jenengan pun biasa sebenarnya seperti ini
Kalau rumus kombinasi tadi nggak usah pakai rumus kombinasi, langsung aja 20 kali adiknya. Adiknya 20 berapa? Ngono tok, Bu. 20 ping 19 ngono tok. Ketemu berapa? 380. Niki jenenge Jerman. Jerman itu 18 klub. Berarti jumlah pertandingan Jerman 18 dikali 17 ngono tok, home and away. Aslinya dari kombinasi yang dikali 2, di mana 2-nya kecoret dengan kombinasi kan ada per 2-nya, 2 faktorial. Akhirnya dia kali adiknya. Ini mengkombinasi, murid kita siapa tahu kerja di bidang ini nyusun jadwal jadi panitia. Termasuk, maaf kayak tadi misalnya yang sistem gugur, itu kan bulu tangkis kan sistem gugur. Jojo, ginting kan gugur ya, momota kan gitu. Nah, setelah ketemu 38, mau dikalikan bayarannya 36, berarti 38 ping 36. Nah, ini sak detik baru ketemu aku kan. 38 ping 36 sama dengan 1, 3, 6, 8. Alhamdulillah nak sing eling. Rokok 1, 3, sesuk lali gak apa-apa, sebentar pernah eling. Tinggal 1 atau 2 soal lagi Pak, sebentar. Setengah 12 Pak ya. Ini kejadian saya tak sebutkan Pak Andi. Ini saya waktu itu dari Bontang, bayarannya 15 juta, karek 1,3 juta, saya jualan galon. Saya jualan galon isi ulang itu kulaannya 3.000. Yang Cleo kulaannya 17.000. Waktu itu saya kulaan 14 galon isi ulang sama 14 galon Cleo. Nah, berapa saya bayar ke penjualnya? Jadi jawabannya 280.000. Alhamdulillah. Ono sing cepet, ono sing suwek kok bakule. Bakuleku bakul galon ini gawe jenenge HP zaman B Nokia sing gede lho. Kalkulatornya enggak iku. Dia ngitung gini, 3.000 kali 14. Karena enggak bisa disimpan, dihapus, disimpan di kotakan gitu kan. Dihapus, ketik meneh. 14 kali 17.000. Lalu ditambah yang tadi di otaknya kan gitu kan. Sing ning otak rondo lali kan itu. Akhirnya keliru. Padahal sebenarnya enggak perlu seperti itu. Kalau sama-sama 14, namanya hukum apa Bu dikeluarkan 14 itu? Distributif. 14 kali 3.000 ditambah 14 kali 17.000, 14-nya ditokno dalam kurung 3.000 ditambah 17 kan 20.000. 14 ping 20.000, 280.000. Jenengan ngajar distributif, biyen murid sampai saya kira ngerti tinggo apa, tinggo dodolan galon salah satunya kan. Sering sekali kita nggak kontak. Anak-anak hitung 14 kali 3 ditambah 14 kali 17. Kan diajari ngono tok ongkone. Tapi tinggo apa ning kenyataan? Itu yang kelewatan selama ini. Terakhir nomor 20, ya ibu-ibu yang belanja di Bravo atau kalau di sini Matahari atau apa mallnya ini. Dia membeli 39 dus aqua untuk persiapan pentas nih. 1 dus aqua gelas 20.000. Berapa uang yang harus dibayar Burani? Berarti kan 39 ping 20.000. Ya, kira duit cepat biasanya. Berapa Bu? Rontok suwe ya. 975.000. Kalau misalnya 25 kali 16, berapa Bapak Ibu? 25 kali 16? 400. Jadi kalau perkalian 25, itu sebenarnya gimana sih? Kalau perkalian 25, lawannya itu tinggal dibagi 4. Dibagi 4 kan? 25 itu kan 100 per 4. Makanya dibagi 4 dikasih 02. Contoh, selawe ping 16. 16-nya sampean bagi 4. 4, kasih 02, 400. 25 kali 24. 24-nya bagi 4, 6. Kasih 02, 600. Nah ini 24 kali 39. Nah, 25 kali 39. 39 ini gak bisa dibagi. Maka pinjem yang terdekat bisa 36 atau 40. Nah, kalau pakai 40 nanti dikurangi 1 toh. Selawe ping 40 1 juta dikurangi satunya kan bernilai 25, 975.
Sing gurung kuat imune kapan-kapan aja dilanjut, sementara cukup dulu. Aku paling ngomong gini sama guru matematika tak pikir kuat kok mikirnya. Nak guru biologi mumet kok biasanya. Demikian untuk paparan hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan soal Pak ya. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk paparan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Pak Malik. Terima kasih Pak Malik, materi yang disampaikan sangat menginspirasi kita semua. Jadi kalau saja Bapak Ibu guru di sekitar kita itu seperti Pak Malik semua seperti itu. Tapi kayak enggak kita undang ke sini Pak Malik kalau seperti itu ya. Cuman kalau kita bisa mengadaptasikan diri dengan perkembangan seperti itu, ya insya Allah siswa kita akan jauh menjadi lebih baik gitu ya. Karena saya sendiri sejak kenal beliau mesti belajar terus tuh melihat beliaunya itu bagaimana itu. Cuman satu saya nggak bisa ikut, budaya tidurnya saya nggak mampu kalau ngikuti Pak Malik. Pak Malik itu sehari tidur cuman beberapa jam saja. Jadi mungkin kalau saya sehari masih butuh 6 jam untuk tidur itu Pak Malik, jadi paling banyak 4 jam dalam sehari. Kalau saya enggak kuat, saya masih butuh sekitar 6 jam untuk tidur. Jadi demikian Bapak Ibu, materi yang disampaikan sangat baik, sangat menginspirasi. Semoga nanti kita bisa menerapkannya. Minimal hari ini nanti setelah break, nanti Bapak Ibu pinginnya kerjanya kelompok atau individu. Kalau ditawarkan itu mesti kelompok mawon gitu ya. Nah, kalau kelompok mawon itu satu kelompok, misal satu deret satu kelompok lah ya mek piro. Nanti kan nggak bisa berkelompoknya. Jadi kalau kita sebaiknya mencoba individu dulu. Kita individu, tidak usah membuat banyak. Kalau jenengan mau berkelompok monggo. Misal berdua untuk saling kontribusi. Mungkin satunya bantu mencarikan stimulusnya, satu langsung sudah terbayang. Karena atau bisa jadi tadi ketika Pak menyampaikan, itu jenengan sudah terbayang, saya punya gambaran stimulusnya nanti apa. Soal saya seperti apa gitu ya. Harapannya tadi minimal ada soal PGK, pilihan ganda kompleks. Jadi nanti yang 2 monggo gitu ya. Itu nanti diselesaikan dalam waktu, karena Pak Malik waktunya sangat terbatas gitu ya di kita, sehingga kita break ini nanti sampai dengan jam 12:30. Jadi silakan nanti makan siang, sholat duhur, 12:30 kita balik ke ruangan lagi, jam 1, maksudnya jam 30 menit kita bikin 1 stimulus dengan 3 soal. Selesai nggih? Dicoba dulu. Nanti kalau selesai nanti berpengalaman, nanti Bapak Ibu bisa ikut gabung menjadi tim penulis EHB 2KS di provinsi. Kalau misal tahun ini nanti ada seleksi lagi, kan ada kesempatan terbuka untuk Bapak Ibu. Kalau nggak ada seleksi, ya akhirnya orangnya tetap yang kemarin-kemarin dipanggil lagi seperti itu. Cuman tahun kemarin sebetulnya ada seleksi, tapi ketika kami menyeleksi kan tidak tahu ini siapa. Akhirnya dari Mojokerto saya tidak ketemu teman sama sekali. Mungkin ada yang ikut, tapi karena kami menyeleksi tidak lihat nama dan asal. Karena semua dibuang identitas. Nanti kalau tahun ini barangkali ada lagi seleksi, setelah kita belajar hari ini kita terapkan gitu ya. Sehingga nanti banyak dari Mojokerto bisa gabung menjadi tim penulis soal EHB 2KS. Demikian Bapak Ibu, untuk materi siang ini kita akhiri dulu. Silakan Bapak Ibu untuk ambil konsumsi. Nanti jam 12:30 kita balik lagi masuk ke ruangan, langsung bekerja menyusun soal 30 menit, nanti kita undi untuk presentasi. Enggak mungkin semua presentasi karena Pak Malik tadi sebetulnya pingin jam 12 langsung pulang, tapi tak tahan, ojo mulai dhisik gitu ya. Nanti kalau enggak ada Pak Malik kan ketika kita presentasi kan enggak afdol gitu Pak Malik ya. Jadi Pak Malik kita tahan dulu. Saya beritahu sini Tuban 3 jam nyampe Pak.
nyetirnya rada merem-merem didik gitu, 3 jam nyampe insyaallah gitu ya. Demikian Bapak Ibu. Untuk break sebentar makan siang, Pak Asnaji ada yang mau disampaikan? Oke, yang pesan buku bisa langsung diambil di belakang, di meja belakang, itu sudah tersedia, ada nama sekolah dan jumlah pesanannya. Kemudian yang ingin langsung beli on the spot, hanya tersedia 10 eksemplar. Nanti mungkin mendata aja dulu, bisa ke Pak Asnaji atau ke Barodo atau ke Burida untuk data dulu. Yang pingin langsung beli karena terbatas. Demikian, terima kasih. Silakan untuk break terlebih dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.